الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Hadratul kiram, para alim, para kiai, para asatidz, sesepuh bina sepuh Masjid Ar-Raudhah, segenap pengurus takmir beserta staf, hadirin jamaah pengajian rutin Jumat malam Sabtu rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita dimampukan di majelis yang mubarakah, di masjid yang kita cintai. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang yang selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah sebagai hamba yang baik, sebagai hamba yang selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena menuju Allah itu adalah sejumlah bilangan makhluk. Banyak cara untuk menuju Allah Subhanahu wa taala supaya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah kajian pada malam hari ini supaya kita dapat pemahaman dan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Man arafa rabbah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal akan dirinya sendiri, maka beliau akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengenal dirinya sendiri? Kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya untuk mengenal pada diri kita sendiri. Karena pada dasarnya kita ditakdirkan oleh Allah dilahirkan di dunia ini. Ada yang tidak mengetahui untuk apa aku dilahirkan di dunia ini. Kadang ada yang lupa, nggih. Tidak tahu siapa aku, Bang. Berarti lupakan dirinya sendiri. Lah kalau lupa berarti secara tidak langsung, secara ilmu hakikat dia lupa akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita semua. Semoga kita semua bisa itba kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itba itu kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mencintai kita, Allah mengatakan fayaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan kesalahan kita yang telah kita lakukan. Oleh karena itu pantaslah kita selalu membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena dengan salawat itu nantinya kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga kali, mari sebelum kajian kita baca suratul Fatihah, di mana dengan bacaan suratul Fatihah kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ahlul kubur kita, ahli kubur kita, supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang telah mengajarkan kita di Masjid Ar-Raudhah ini,
kemudian guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita semua, dan jamaah yang istiqomah yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para sabilillah kita, jadi para tentara-tentara Palestina, semoga mujahid Palestina supaya mendapatkan kekuatan iman Islam, dan saya yakin Allah akan selalu memberikan sakinah fil qalb, diberikan ketenangan, diberikan kemenangan. Dan saya yakin dengan seringkali kita melantunkan qunut nazilah kita, Allah akan memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga itu tidak butuh waktu lama, dan Allah yang memberikan kemenangan, Allah yang memberikan solusi, dan Allah yang semuanya akan dijadikan oleh Allah sebagai tonggak sejarah, dan kita menyaksikan bertambah iman kita, bertambah takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya itu tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang memiliki kerajaan dan yang memiliki kemenangan. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li karamati Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa bi barakati murabbi rukhina Rami Ahmad Bahra Mawduratin Sa'al Mahbub Muhammad Alam wa bi barakati ulama'ina fi hadzal qaryah wa bi barakati jamil awliya ittisabi buruj wa madura wa bi barakati murabbi rukhina fi tahlan salim sarkasi wa zawjati Mujahid Hajjah Fatimah Tahlan bi barakati ulama'ina fi hadzal qaryah wa nakhusu khasatan Masjid Ar-Raudhah wa nakhusu khasatan jami'il malaikati sabi samawati khususan ila sayyidina Jibril Mikail wa Israfil wa Izrail alaihi wassalatu wassalam li ijabatil mas'ul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah kajian rutin Jumat malam Sabtu rahimakumullah, kita masih melanjutkan mengenai bab ridud dunia. Jadi bab ini menjelaskan tentang bagaimana kita bisa menyampingkan dunia dan kita fokus kepada yaitu ibadah untuk akhirat kita, sehingga keseimbangan ini kita lakukan supaya kita mendapatkan ma'unah dari Allah, mendapatkan taufik ridho inayah lan mahabbah lan manjaipun saking Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesi terakhir, insyaallah nanti kita kasih kesempatan untuk bisa memberikan masukan, pertanyaan, sehingga pemahaman tidak hanya milik panjenengan tapi kami yang duduk di depan ini bisa mendapatkan pencerahan dan masukan-masukan dari panjenengan semua. Mari kita baca matannya bersama-sama dan kita berikan pemahaman-pemahaman secara perlahan-lahan dan kita ulang-ulang supaya kita lebih paham. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-hakim, dawuh sapa hakim, arbaatun utawi perkara papat, tolabnaha iku nupri ing ingsun sapa arba'ah, wa akhtana mongko luput sapa ingsun turukoha ing pira-pira dalani inggih menika arba'ah.
Talabnal ghina nupri ingsun ing suki fil mali ing dalam arto fa idza huwa mongko dumadaan wa utawi ghina fil qanaati iku tetep ing dalem terima wa talabna lan nupri ingsun arrohata ing kepenak fil katroti ing dalem akeh apa mal fa idza mongko dumadaan ya utawi roha fil qilati iku tetep ing dalem sidiki arto wa talabnal karomata lan nupri ingsun ing mulya fil khalqi ing dalem makhluk fa idza hiya mongko dumadaan fit taqwa utawi karomah iku tetep ing dalem takwa wa talabna lan nupri ingsun an nikmata ing nikmat fit ta'ami ing dalem panganan wal libasi lan penganggu fa idza mongko dumadaan hiya utawi nikmat fisatri iku tetep ing dalem ketutupan wal islam lan islam yakni ngersakake sapa al hakim fima ing dalem barang yasturullahu kang nutupi ing ma sapa Allahu Gusti Allah minal uyubi bayane pira-pira cela utawi kaelekan. Ini sangat penting sekali bahwa al hakim memberikan pengertian bahwa ada 4 hal, ada 4 hal yang kita cari, tetapi dari 4 hal itu adalah menunjukkan kelemahan-kelemahan, menunjukkan kesalahan-kesalahan. Kemudian apa yang sering kita cari? Disebutkan teng mriki wau talabnaha fa ahtana turuqaha talabnal ghina fil mali. Jadi ketika kita merasa bahwa uang itu adalah sebagai tempat kebahagiaan, uang itu adalah sebagai, kalau kita mencari uang kita akan merasa puas sehingga kita banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan dan bahkan sampai melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita tahu bahwa mencari uang itu ternyata jadi uang itu adalah sesuatu yang menurut orang banyak mengatakan bahwa dengan uang insya Allah kita akan lebih tenang. Dengan uang misalnya kita mungkin jamaah lebih tenang. Dengan sampun mengalami ada uang misalnya di lemari panjenengan ada 1 miliar. Kira-kira sholatnya tambah khusyuk nopo tambah mboten khusyuk? Jujur mawon nggih. Alhamdulillah tenang ngeten iki kali ngopi niku uang masih nopo walaupun ada inflasi dan sebagainya tidak terpengaruh karena panjenengan sudah merasa punya uang yang ada di brankas ataupun simpanan panjenengan. Dan bahkan mungkin keluarga tidak tahu, panjenengan mungkin merasa tenang. Apakah itu yang dicari? Ternyata bukan. Ngoten nggih. Talabnal ghina fil main fa idza huwa fil qanaah. Ternyata dengan uang itu kita tidak menemukan suatu kebahagiaan. Nah ini seringkali teman-teman debat sebagai argumen, ya Pak, karena kita sendiri kan belum pernah memiliki uang sebanyak itu. Coba sekali-kali kita mungkin diberikan uang mungkin 1 miliar, lebih tenang mungkin bagi yang belum mempunyai uang sebanyak itu. Bagaimana prakteknya? Ya coba aja panjenengan suatu saat mungkin ditakdirkan oleh Allah punya uang. Jujur mawon. Ketika panjenengan punya simpanan uang di rumah, jenengan yang sering kali ini secara umum kalau ada pengejualan, insya Allah panjenengan semua yang sudah ada keimanan dan keislaman. Ketika jenengan punya uang misalnya, misal 1 miliar misalnya, bukan di bank tapi di rumah. Panjenengan tinggal jamaah, kemudian pulang lagi, dihitung lagi apa ndak uangnya? Ya sudah biasa Pak, soalnya sudah biasa kita pegang uang 1 miliar itu sudah biasa. Bagi yang tidak biasa pegang uang,
di rumah ada 1 miliar. Kira-kira dari jamaah kemudian ke rumah tidak ada kegiatan apa-apa, dihitung lagi apa enggak uangnya? Jangan-jangan kurang nanti, kan dihitung lagi, terus dihitung lagi. Sehingga kita akan kepayahan dan terus seperti itu. Waktu kita akan habis untuk menghitung-hitung uang terus seperti itu. Ternyata thalabnal ghina fil mal, ketika saya mencari uang untuk mendapatkan suatu kekayaan ataupun harta benda untuk mendapatkan suatu kekayaan, ternyata itu semua tidak mendapatkan suatu kebahagiaan. Fa idza huwa fil qanaati, sehingga kita menemukan bahwa qanaah itulah yang akan menjadikan ketenangan di dalam hati kita. Napa qanaah niku? Menerima apa adanya, menerima rezeki yang telah diberikan kepada kita. Contoh, alhamdulillah tetangga kita mendapatkan 1 miliar, panjenengan cukup untuk makan 1 hari, alhamdulillah. Dan saya yakin rezeki tidak mungkin salah alamat. Tapi bagaimana ketika kita digoncangkan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau panjenengan tidak antri, tidak mendapatkan. Kan biasanya ada, kalau daerah Surabaya, Sidoarjo itu kan ada kartu yang dari kartu pintar atau apa. Kemudian ada santunan-santunan dari kelurahan. Tetangga panjenengan yang kaya dapat, panjenengan mungkin status sosial lebih di bawah, panjenengan tidak dapat. Kita gerundul napa mboten? Lah kalau kita punya keimanan, tidak mungkin rezeki itu salah alamat, tidak mungkin. Iya Pak, tapi itu nepotisme. Saudara-saudaranya, pengurusnya aja yang dapat, orang-orang lain dapat. Sering kita bicara seperti itu Pak. Lah kalau kita punya keimanan, saya yakin panjenengan tidak akan menuduh si A, si B dan sebagainya. Kita yakin bahwa rezeki itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin salah alamat. Kemudian kita mencari, saya ulangi lagi, kita mencari kekayaan, kita mencari uang untuk mendapatkan suatu ketenangan. Tetapi pada dasarnya justru kita tidak mendapatkan ketenangan. Fa idza huwa fil qanaati. Oh, ternyata aku ditunjukkan bahwa qanaah itu adalah sesuatu yang lebih membahagiakan di dalam hati kita. Nonton nggih. Yang kedua adalah wa talabna roha. Kemudian kita ketika kita mencari suatu kesenangan, ketika kita mencari suatu kerilekan, ketika kita mencari suatu di dalam pikiran kita supaya lebih tenang, lebih enjoy, lebih beristirahat, fil kathrati ing dalem akeh apa mal. Jadi ketika kita mencari sesuatu yang sifatnya itu ketenangan, mungkin kita sudah mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, kita merasa bahwa rumah kita sudah lebih dari 1, mobil kita sudah lebih dari 1, uang kita sudah cukup yang ada di bank misalnya, sudah mungkin untuk 7 turunan tidak habis misalnya, seperti itu. Fa idza hiya qillati, sehingga kita tahu bahwa justru yang sedikit itu adalah sedikit harta, sedikit aset-aset itu lebih menenangkan di dalam hati kita. Jujur, ketika kita di dunia, orang mengatakan bahwa punya harta cukup, lebih dari 1, rumah lebih dari 1, kendaraan lebih dari 1, dan aset-aset lebih dari 1 dan sebagainya. Ini nanti pasti akan diberikan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harta yang sedikit itu insya Allah hisabnya akan lebih ringan dan lebih mudah. Yang kedua, jadi banyak harta itu menganggap orang itu merasakan nyaman, enak dan sebagainya, tapi kenyataannya fa idza hiya fil qillati, sehingga dumadaan ternyata sedikit harta itu lebih tenang, tidak takut dicuri, tidak takut ditipu misalnya,
Kalau panjenengan mungkin lebih sedikit kan banyak saudara-saudara kita yang datang mau pinjam uang dan sebagainya, sehingga ada teman-teman kita yang datang. Kalau misalnya ngira saya, oh sombong sekarang sudah kaya, dulu kamu nggak punya apa-apa, dulu saya ngajari pekerjaan sehingga sekarang kaya, kamu tidak ingat dengan saya. Akhirnya kan dengan banyak harta itu kan tidak menjadikan ketenangan kita. Justru kita akan menemukan faidah ya fil qillati. Justru dengan harta sedikit kita datang teman kita, ya mau hutang bagaimana? Wong kita dilihat sudah pas-pasan. Alhamdulillah, sama-sama kita doakan ya seperti itu dan sebagainya. Andai kan misalnya ada teman-teman kita yang dulunya kaya dan kita dianggap mungkin biasa-biasa dan datang kepada kita pinjam uang, itu ya keterlaluan. Oh sudah nggak punya, rasanya sudah sedikit kok dipinjami, kan seperti itu. Artinya kita tidak tahu bahwa ternyata ketenangan itu adalah bukan banyaknya harta, tapi sedikitnya harta. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah watolab benal karomata. Dan ketika seseorang mencari kemuliaan di dalam makhluknya, panjenengan kan banyak orang yang menginginkan di suatu daerah itu dimuliakan, dimuliakan, kemudian dipuja-puja, kemudian ini kalau tidak ada si fulan wah tidak jalan dan sebagainya, pokoknya dimuliakan, dimuliakan. Faidah hiya fit taqwa. Padahal ketika kita dimuliakan itu bisa juga nanti kita menjadikan ria, bisa juga kita menjadikan sombong, bisa juga kamu tidak menghormati aku, tidak saya aku santri, kan ada yang seperti itu ya. Jadi merasa guru, merasa kiai bahwa kamu tidak menghargai aku, tidak saya akui sebagai santri. Nah, kalimat-kalimat seperti ini sehingga seseorang ingin supaya dirinya tetap dimuliakan. Semua orang dalam benaknya kepinginnya semua orang ingin memuliakan dirinya. Lah, ternyata kita keliru anggapan seperti itu. Karena apa? Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering dulu kita aturkan bahwa takwa itu terdiri dari beberapa huruf. Yang pertama adalah tawadhu. Tawadhu secara gamblang bahwa tawadhu itu adalah husnudon kepada orang lain dan suudon untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika kita berkumpul di hadapan banyak orang, kita merasa paling kotor, paling hina, paling tidak punya ilmu, sehingga siapapun yang kita jumpai itu adalah orang yang di atas kita, sehingga kita tidak akan berperilaku sombong. Tapi ketika kita di dalam majelis, kita merasa punya ilmu, kita merasa orang yang dimuliakan, kita merasa orang yang paling punya, kita merasa orang yang paling berilmu dan sebagainya, kita orang yang merasa mulia, sehingga mulutnya sering mengeluarkan kalimat-kalimat yang mencela, yang menafikan, yang mendiskreditkan dan lain sebagainya. Sehingga banyak di antara kita jumpai seseorang dengan lesannya ini adalah terpleset. Karena apa? Dia merasa kaya, dia merasa berilmu, dia merasa mulia dan lain sebagainya. Dia merasa nasabnya yang paling baik dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah meremehkan kepada sesamanya. Sehingga tawadhu ini adalah kita terapkan bahwa takwa Allah yang pertama adalah tawadhu. Kemudian qaf adalah qanaah. Qanaah adalah sifat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena qanaah ini adalah seseorang sebagai hamba Allah yang mana dia tetap menerima apa adanya yang telah diberikan oleh Allah. Baik itu sedikit maupun banyak, tetap dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditimpa sakit, dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditimpa musibah, dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat yang mengatakan wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Allah telah memaklumkan, kemudian la in syakartum la azidannakum, ketika engkau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukurnya? Ketika kita ditimpa musibah, tetap bersyukur kepada Allah. Ketika kita diberikan kebungan rezeki, kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita diuji oleh Allah, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengatakan la azidannakum, dan aku tambahi nikmatmu. Jadi nikmat ini tidak hanya harta benda mawon nggih. Jadi nikmat ketenangan hati, nikmat kekhusyuan di dalam sholat, nikmat ketika kita faham isyarah itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rasa di dalam lubuk hati yang paling dalam kita merasakan bahwa setiap gerak-gerik kita, setiap peristiwa dan kejadian itu adalah isyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qanaah, yakin, takwa, wira ataupun waro. Kemudian waro ini adalah kita berusaha untuk mencari sesuatu sesuai dengan rambu-rambu. Oh, kalau ini haram kita jauhi. Oh, kalau ini halal berarti kita lakukan. Di dalam Al-Quran dijelaskan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan kamu jual beli dan diharamkan kamu riba. Jadi yang halal kita lakukan, kita dekati, yang haram kita jauhi. Kemudian setelah wirai, supaya kita mendapatkan jati diri. Wirai ini adalah sesuatu hal yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dan diikuti oleh para sahabat dan sampai kepada kita. Sehingga kita apa? Ketika kita bisa itba kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW, kita akan mendapatkan cintanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah wau ada ya, takwa, yakin, dan yakinlah. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita ditakdirkan apa saja, khairihi wa syarrihi minallahi taala. Baik takdir itu baik menurut kita ataupun jelek mungkin menurut kita, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga andaikan kita tahu bahwa hujan ini, ya Allah, kenapa engkau uji kami sehingga keluarga kami engkau ambil semua. Ya Allah, kenapa engkau uji kami sehingga rumah kami kebakaran dan sebagainya. Tapi dengan sebutan ya Allah, apapun yang telah engkau berikan kepada kami, baik jelek menurut kami, mungkin baik menurut kami, itu belum tentu jelek menurut Allah. Baik menurut kami itu belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita yakin bahwa semua gerak-gerik kita, seperdetik kita itu tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan di sini bahwa wa talabnal karomata, sehingga seseorang ingin yang mencari kemuliaan di dalam makhluknya. Sehingga orang ini akan keliru bahwa ketika kita dimuliakan oleh seseorang, setelah kita dimuliakan, kita seenaknya sendiri ngomong luar biasa, mencaci maki para ulama-ulama, mencaci maki, sehingga apa yang terjadi? Ada bom istilahnya kembali kepada dirinya sendiri, dan Allah tinggal klik ketika engkau sudah tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu diremehkan oleh makhluknya, sehingga kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pantaslah bahwa mulia itu adalah yang paling baik adalah takwa Allah. Sesuai dengan ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian menurut Al-Hakim bahwa wa talabna ni'mah fit ta'am wal libasi. Jadi ada seseorang yang mencari kenikmatan itu dengan makanan. Kalau di Surabaya nopo istilahnya, kalau belum ke rawon setan katanya belum makan rawon yang sebenarnya, mungkin datang dari Sidoarjo apa Pak, atau mungkin di Surabaya itu ada namanya lontong balap. Kalau nggak sampai di situlah
Ini kita mencari suatu kenikmatan itu sebagai makanan, nggih. Kalau Sidoarjo misalnya kupangnya misalnya. Itu yang kita cari kenikmatan sehingga sampai ada teman-teman yang di depan saya itu kan ada mie ayam, Pak. Itu loh waris sekali, nggih. Ada teman-teman sebagian yang itu kita cari, nggih. Jadi mencari sesuatu yang memang untuk kenikmatan ini betul-betul bahwa kita rasakan ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai pakaian. Kalau pakaian kita biasanya hari raya, Pak, nggih. Kalau ndak BHS kayaknya malu, nggih. Kadang capnya kalau wadimor disobek sehingga tidak kelihatan mereknya seperti itu, nggih. Kenapa harus malu? Yang penting pokoknya suci, nggih, walaupun tidak baru, syukur kalau punya yang baru, nggih. Artinya apa? Untuk menghindari supaya kita betul-betul bahwa ibadah itu hanya untuk Allah, bukan karena makanan, bukan karena pakaian kita. Karena apa? Di dalam makalah yang lain, nggih, napa nika Allah menjelaskan, nggih, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru fi qulubikum. Ngoten nggih. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan melihat pakaian kamu, Allah tidak akan melihat wajah kamu ganteng nopo jelek, cantik apa jelek dan sebagainya, dan tidak melihat misalnya kamu punya jabatan atau tidak. Walakin yang yanzuru fi qulubikum, dan yang dilihat oleh Allah adalah yaitu hati. Ketika hati kita bersih, insya Allah Allah mengatakan bahwa kamu akan diberikan ilmu hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Setelah seseorang itu mencari kenikmatan baik makanan ataupun kenikmatan pakaian dan lain sebagainya, ternyata faida hiya fi satri wal islami. Ternyata kita tahu bahwa yang paling nikmat itu adalah satar, itu adalah supaya Allah menutup kesalahan-kesalahan kita, Allah menutup aib-aib kita. Itu sebenarnya yang kita cari, bukan mencari makanan yang nikmat, bukan mencari pakaian yang paling bagus. Dikatakan di sini fi satri wal islami, yakni fi ma yasturullahu minal uyubi wadzunubi. Apa yang dikatakan ya fi satri wal islami, yakni yaitu supaya Allah menutupi aib-aib kita, menutupi celah-celah kita, menutupi kesalahan-kesalahan kita. Justru ini yang sering kita lakukan, sehingga di dalam sholat sering kita lakukan, Mbak nggih, napa nika, duduk iftiros, duduk di antara dua sujud, itu kebutuhan dasar manusia. Lek panjenengan satu kali meninggalkan sholat itu berarti kalau panjenengan kehilangan kebutuhan dasar yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Napa kebutuhan dasar itu adalah Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi firli, ya Allah, ampunilah kami. Nggih, cuman ampuni saja. Dereng sampai dihapuskan. Ya Allah, Rabbi firli, ampunilah kami. Kemudian apa? Rabbi firli warhamni, ya Allah, berilah kasih sayang kepada kami, ya Allah. Wajburni, ya Allah, cukupkanlah kami, ya Allah. Cukupkanlah kami, ya Allah. Untuk umroh cukup, ya Allah. Untuk haji cukup. Bikin rumah cukup, ya Allah. Subhanallah, cukup nih luar biasa, nggih. Wajburni warfa'ni, angkatlah derajat kami, ya Allah. Nggih. Apa derajat itu? Adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Ketika panjenengan seringkali melakukan sholat sunnah istiqomah, pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika panjenengan sering tadarus Al-Qur'an, pasti panjenengan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika panjenengan istiqomah sedekah, pasti panjenengan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Warfa'ni warzuqni, ya Allah, berilah kami rezeki. Rezeki tidak hanya sekedar harta benda. Rezeki itu adalah berupa kesehatan, berupa kesempatan, berupa yaitu kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mengenai warzuqni apa? Wahdini, ya Allah, berilah kami petunjuk, ya Allah. Wa'afini, ya Allah, berilah kami kesehatan. Ngoten nggih.
berilah kami supaya segar bugar selalu beribadah kepada Engkau ya Allah. Kemudian setelah wa'afina wa'fu anni, hapuskanlah kesalahan dan dosa-dosa kami. Sehingga 8 kebutuhan pokok ini loh, kalau kita maknai, tidak hanya sekedar ritual Pak nggih, Rabbi firli warhamni wajibun warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu hanya itu. Oleh karena itu imam harus tahu bahwa ayo dibaca pelan-pelan, dicermati, dihayati, sehingga supaya kita sholat kita bisa hudur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau sholatnya tidak jamaah kira-kira lebih cepat atau betul? Nggih. Kalau di rumah panjenengan sholat biasa ya wis gak ada napa nah itu namanya qobliyah ba'diyahnya ya gak wiritan, setelah salam lencing seperti itu. Nonton nggih, mantun salam langsung lari. Lah, bagaimana ketika kita bisa manai bahwa sholat di rumah itu nggih tetap dapat 1 pahala, tapi kalau berjamaah di masjid ya kita akan mendapatkan 27 derajat. Nonton nggih, 27 derajat ini jangan dilihat dari apa namanya, berarti 1 derajat itu berapa Pak? Luar biasa. Kalau kita hitung 1 derajat munggu pun Allah luar biasa. Dan ini akan diberikan oleh Allah pada saat di akhirat nanti. Jadi yang dikatakan hiya fi satri wal Islam, jadi kenikmatan itu tidak berupa makanan, tidak berupa pakaian yang mewah, tapi yang dikatakan kenikmatan itu adalah hiya fi satri wal Islam, yakni fima yasturullahu minal uyubi wal dzunub. Jadi kalau kita suruh milih bagaimana? Antara sering makan enak, pakaian mewah, dan panjenengan tinggal pilih. Jenengan gak usah pakaian mewah, makannya sederhana saja, yang penting bisa untuk beribadah, hidup dan untuk beribadah, tapi panjenengan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan panjenengan akan diberikan kesalahan-kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari beberapa kriteria yang saya sebutkan ini, mari ini sebagai gambaran kita supaya kita betul-betul bahwa dekat dengan Allah itu akan lebih nikmat. Apa yang dimaksud? Bahwa orang yang dikatakan iman Islam itu akan menjadikan ba'idum qaribum minallah wa qaribum minan nas. Orang yang takwa itu adalah qaribum minallah, dekat dengan Allah, qaribum minan nas, dekat dengan manusia, wa qaribum bil jannah, dan dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, wa ba'idun minan nar, dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa ba'idun min adzabin nar, dan dijauhkan dari azab-azab neraka. Tapi sebaliknya orang-orang yang tidak takwa yaitu wa ba'idum minallah. Orang yang tidak takwa itu ba'idum minallah, jauh dari Allah. Dan lihat orang-orang Israel yang sekarang membunuh teman-teman kita yang ada di Palestina, itu jauh dari Allah, wa ba'idum minallah, wa ba'idum minanas, dan tidak disenangi, dan bahkan produk-produknya diboikot. Terus Pak nggih. Asik tumbas nggih. Produk-produknya, karena Pak Jokowi kan sudah mengumumkan boikot produk-produk ini kan, ngoten nggih. Nah, ini mari kita sikapi dengan bijak kan. Nah, sekarang Allah menunjukkan bahwa orang yang takwa akan dilindungi oleh Allah, dan orang yang tidak takwa akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat di YouTube nih, coba jenazahnya orang-orang Israel itu menyengat baunya, tapi bagaimana jenazahnya saudara-saudara kita yang di Palestina berbau wangi, dan dia dengan senyumannya seakan-akan dia sudah tahu tempatnya di Jannatun Naim, di surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga baunya itu sangat wangi luar biasa. Dan itu adalah kebanggaan kita sebagai umat Islam. Memang kita tidak bisa langsung ke sana Pak, tapi minimal kita mendoakan dengan gunung nazilah, dengan donasi seadanya kita kirimkan ke Palestina. Jangan memikirkan nanti sampai atau tidak, urusan Allah. Allah lebih tahu nantinya. Yang penting kita ada tiket baik di ilali kalimillah, kita sumbang. Masalah nanti sampai tidak sampai itu bukan urusan kita,
yang penting kita ada niatan baik, dan saya yakin Allah akan memberikan yaj'al lahu makhraja, yaitu jalan keluar yang terbaik. Kemudian dilanjutkan ayat ini adalah waruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbaha wad dunya akbaru hammihi yulzimullahu taala thalatha khisalin. Dikatakan di sini bahwa diriwayatkan saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenenganipun dawuh, jadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang pagi-pagi barang siapa yang pada saat pagi hari itu di dalam pikirannya mencari sesuatu yang sifatnya dunia. Barang siapa yang pagi-pagi dalam pikirannya sudah, aku nanti untuk mendapatkan uang kemana, nanti dan sebagainya, pokoknya sifatnya yang dunia, kemudian Allah memberikan perkara tiga kepada seseorang yang sudah pagi-pagi mboten deres disi Al-Qur'an, mboten ibadah dian datang Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mungkin gak sembahyang subuh ngoten, tapi pikirannya, wah saya kalau ndak datang dari sini kehilangan peluang. Kemudian Allah akan menetapkan di dalam perkara tiga. Apa yang dikatakan di sini adalah yulzimullahu taala thalathi khisalin. Apa yang pertama adalah hammun la yang qati'u anhu abadan. Jadi yang pertama ini dikatakan yaitu susah kang ora ono putusi. Jadi dikatakan di sini hammun la yang qati'u anhu abadan. Ketika kita pagi hari sudah memikirkan untuk mencari dunia, mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, Allah akan memberikan tiga perkara. Yang pertama adalah hammun la yang qati'u anhu abadan. Kita akan di dalam hati kita diberikan kesusahan terus, sehingga mendapatkan berapapun kita akan terus merasa kurang terus, dan kita mendapatkan kesusahan itu. Diberikan mendapat 5 juta masih kurang karena kebutuhannya 7 juta. Diberikan 10 juta masih kurang karena kebutuhannya 12 juta. Itulah ketika kita pagi hari tidak takarub kepada Allah, tidak deres gampangannya mengenai Al-Qur'an, tidak melakukan sholat sunnah, tidak melakukan kepada tetangga kita, keluarga kita dan sebagainya, Allah akan memberikan tiga perkara ini yang nantinya kita akan sengsara. Yang pertama tadi hambun la yang qati'u anhu abadan. Kita akan merasa sedih selamanya ketika akan mencari harta itu. Walaupun kita dapatkan, kita tetap diberikan kesusahan di dalam hati kita, tidak akan diberikan ketenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wa syughlun la yatafarrahu minhu. Yang kedua adalah pekerjaan yang dilakukan itu tidak ada habisnya. Jadi pekerjaan ketika panjenengan sudah mulai pagi itu memikirkan untuk masalah dunia, pekerjaan itu tidak akan habis. Coba perhatikan orang-orang yang sering menumpuk-numpuk harta benda, sebelum subuh dia sudah pergi, bahkan tidak sholat zuhur, bahkan tidak sholat asar, dia ingin mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Kemudian itulah Allah akan menciptakan seorang itu sehingga dia ini sibuk dan tidak ada waktu yang kosong, sehingga dikatakan sampean tidak sholat dulu ta, kaiso aku ninggal sholat soal ini penggaweanku, bosku kok murang-muring dan sebagainya. Pernah lihat seperti itu nggih? Jadi memang mencari bos, misalnya di suatu instansi, orang-orang yang betul-betul standby, tidak boleh sholat. Jadi kalau sholat berarti cari pegawai yang baru. Nah kalau kita sudah terjebak di dalam ini, kita tidak akan ketenangan, menemukan ketenangan. Ini kemudian orang-orang yang pagi tadi dalam suatu pagi angan-angannya sudah mencari harta benda, dan Allah akan memberikan pekerjaan itu tidak akan henti-hentinya. Jadi
Seringkali ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, nanti masih belum jam berapa ini. Kemudian terus dilakukan sehingga itu yang terjadi, sehingga kita tidak punya waktu. Kemudian yang ketiga adalah wa fakrun la yablughu muntahahu abadan. Dan yang ketiga adalah menjadikan fakir yang tidak ada selesainya. Jadi dijadikan seseorang ini adalah fakir terus. Padahal dia mulai pagi sudah mencari harta, tapi dia tetap fakir. Karena apa? Dia merasa kurang, dia merasa kurang, dia merasa kurang. Oke. Ini sebagai gambaran bahwa mari kita supaya hati-hati, supaya mensikapi bahwa ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin panjenengan tidak akan lari kemana. Rizki panjenengan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dengan nafsu kita akan mencari sesuatu yang lebih, justru malah panjenengan tidak akan punya waktu dan panjenengan tidak akan mendatangi setiap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, mekaten ingkang saged kula aturaken sedikit, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Monggo. Terakhir Ustaz nggih, jadi bab ribdud dunya dan insyaallah berikutnya mengenai sabar dan sebagainya yang kita sikapi seperti itu. Monggo, ada yang ditanyakan? Monggo, sampun cukup nggih, cukup kita baca sholawat dan insyaallah bulan depan kita akan yaitu bab baru supaya kita lebih refreshing lagi, supaya ada pemahaman lebih pandai lagi dan supaya kita akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bertambah cinta kita kepada Allah dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.